Nah, sekarang kita lanjut yang penyederhanaan rangkaian digital. Kemarin kita sudah masuk ke pembuatan peta Carnot ya. Peta Carnot yang kita buat. Sekarang kita akan gunanya untuk apa itu peta Carnot tersebut. Setelah kita membuat peta Carnot, ya, maka kita bisa menyederhanakan rangkaian persamaan tersebut dengan syarat yang pertama adalah jika ada pasangan. Ya. Pasangan itu adalah sepasang angka satu yang berdampingan secara vertikal maupun horizontal gitu ya. Vertikal atau horizontal. Tidak bisa dia diagonal. Ya. Vertikal itu dia atas bawah gitu ya, atas bawah atau kiri kanan. Dua buah berpasangan. Nah, dia akan menghilangkan sebuah variabel beserta komplemennya. Kalau dia 3 variabel menjadi 2. Ya. Jika dia 4 menjadi 3 gitu ya. Contohnya kita 4 variabel ya. Ini dia yang disebut pasangan. Sejajar gitu ya. Atau atas bawah yang berdekatan ya. Jadi pasangan satu yang berdampingan secara vertikal atau horizontal. Ini horizontal ya. Nah, ini kan dia sebenarnya adalah AB, CD ditambah AB, C, D komplement. Sisanya adalah ini tetap, ininya yang berlawanan apa? D komplement, sisanya D komplementnya hilang. Tinggal A, B, C. Ini kalau kita aljabarkan ya. Kita aljabarkan ya seperti ini. Saran faktornya. Ini kalau 2, ya bisa kita aljabarkan saja ya. Seperti yang apa namanya kemarin. Kalau hanya 2 kelompok variabel, bisa kita faktorkan saja. Bisa nggak sederhana atau tidak. Nah, kalau di sini dia, kalau di peta langsung, berarti ini bisa disederhanakan. Karena diberi kata gitu ya, 2. Kemudian, atau lagi, kalau tadi dia horizontal, ya sekarang vertikal. Vertikal, ya kan? Kalau ini kan dia adalah AB, CD komplement, ditambah AB komplement, CD. Ininya tetap yang sejajar ya, ke atasnya berarti dia C komplement D. Ini yang berlawanan hilang. Tinggal A ya, yang sama kan A, C, D komplement. Ini kalau kita buat secara aljabar. Nah, kalau 2 kan bisa kita faktorkan saja, tidak perlu peta ya, kalau 2 variabel ya. Tapi nanti biasanya dia ini beberapa dan ada yang pasangan gitu. Kalau hanya 2 seperti ini, kita capek-capek aja membuat peta. Jadi kita faktorkan saja langsung ketahuan. Apakah bisa disederhanakan atau tidak. Itu ya. Bentar ya. Nah, ini kan dulu nih. Ya, ini ada 2. Nah, ini baru lebih mudah kita petakan daripada kita membuat aljabar. Kalau aljabar ini dia. Lihat, ini dia yang vertikal, pasangannya ini yang horizontal. Ya, ini dia yang yang hilang adalah B bersama komplemennya. Ini berlawanan apa? Kalau di sini yang berlawanan ini apa? Dia ke atas, berarti dia C komplement D ada, kemudian yang berlawanan adalah B dan B komplement. Tinggal A, C di komplement. Kalau ini, ininya ada A komplement B, ini yang berlawanan adalah C komplement. Tinggal D. A komplement B, D. Baru kita jumlah. Ini kalau secara jabar akan panjang. Kalau pas dekat kita ini dengan ini dia nanti nggak sama gitu ya. Ini dia kalau kita ini kebetulan kita urut ya sama dengan ini. Dapatnya nih sama. Jadi dia kalau 2 berarti hilang 1. Ini kan jadinya 4 ya ini kan. Tinggal 3. Ini juga 4 tinggal 3. Beserta komplemennya ya. Ini banyak hilangnya. Kemudian kuat. Yang disebut dengan kuat adalah 4 angka 1 yang berdekatan secara vertikal ataupun secara horizontal. Atau 2 pasangan yang berdempetan gitu ya, yang dekat ya, nanti lihat juga. Seperti ini 4. Nah, ini yang atas nggak perlu kita lihat nih. Tinggal berarti dia tinggal AB. Ya, kalau ini kalau kita sederhanakan,
Ini langsung, oh tinggal AB. Ya, anaknya kalau dia 4. Tapi kalau umpamanya dia 3, tuh nggak bisa ya. 5, nah, diambilnya 4. Satunya nanti dikelompokkan dengan yang lain. Nanti akan ada. Ini ya, tinggal AB ini hilang semua. Nah, ini kalau kita bukti secara abar kalau benar ya urutannya. Ini contohnya lagi yang vertikal. Berarti ini AB sini hilang. Tinggal C komplement D. Itu mudahnya kalau sudah dapat masuk peta ya. Tapi kalau ini secara aljabar ini akan panjang sekali. Ini kelompok ini dengan ini dulu, ini dengan tengah, ini dengan ujung gitu kan. Ini pertama, yang kedua, yang ketiga gitu kan. Ini keempat. Kalau ini dia langsung dapat. Tapi tidak belum tentu selamanya seperti ini gitu ya. Nanti akan kita lihat kalau gabungan nanti ya. Ini juga disebut kuat. Jadi sebenarnya kan pasangan, secara vertikal pasangan kan, atau secara horizontal pasangan. Tapi di 4 berdekatan seperti ini disebut juga kuat. Nah, kalau tadi kan dia secara sejajarnya hilang ya. Ini sisa, ini hilang. Yang sebelumnya ini sisa, ini hilang. Kalau ini nggak bisa, harus seperti pasangan tadi. Ya, ini lihat ke atasnya. Ini kan ini dia. Ya, yang kita lihat ke atas ini yang berlawanan apa? Adalah B ya. B hilang, A sisa. Ini yang berlawanan adalah D ya, tinggal C. Berarti sini A, ini C. Nah, akan cepat ya. Ini kalau kita buat dia secara pemfaktoran. Ya kalau dekat-dekat kita ambil kalau ini dengan ini, dia tidak akan sederhana. Nah, ini lihat, dua ini yang berlawanan apa? Ini yang berlawanan apa? Jadi tidak bisa seperti tadi satu baris hilang ininya semua tuh ya. Karena dia ininya nol. Kalau tadi kan 4 ke atas atau 4 ke samping ya udah ke sampingnya aja sisa atasnya hilang. Kalau ke atas ininya aja sisanya hilang kan gitu ya. Kalau ini enggak. Ininya hilang, B-nya yang berlawanan. Kalau ini hilang, D dengan D komplementnya berlawanan. Tinggal C, sini tinggal A. A, C. Jadi ya, sangat mudah ya kalau sudah bisa membuat petanya. Kemudian oktet. Nah, oktet ini dia tidak mungkin satu baris kalau dia 4 itu ya. Jadi di 8 angka satu. Kalau 4 variabel nggak mungkin dia 8 karena kita tidak mungkin membuat 1 3 kan. Kita buat 2 2. Berarti dia minimal 5 variabel nanti. Atau dia 2 buah kuat ya. Kuat kuat atau 4 buah pasangan. Nah, ini ke atasnya ini habis ini. Ya, hilang. Yang sininya hilang B beserta B komplementnya. Ini CD dan komplementnya hilang. Karena ini kan apapun dia D1. Kalau di sini, nah tinggal A. Ini dia, kalau kita buat kuat tadi, ini AB, ini AB komplement B, ini kita faktorkan lagi depannya ya. Ini kalau 8 dia, bak peta seperti ini. Ya, atau ininya yang kita buat tadi, hasilnya sama ya. Ya, ini yang tinggal A, ini tinggal C komplement, A C komplement, ini tinggal C, ini sama A tadi, AC, ini C-nya hilang, tinggal A. Kan? Ini 8 angka, 8 kelompok nih ya, 8 kelompok. Kalau kita tidak memasangkan, tidak kuat, tidak oktet gitu ya, nanti akan sangat panjang sekali. Ini juga sama, kalau tadi dia vertikal, ini horizontal, ini vertikal. Ya, sebentar saya ini dulu ya. Ini sama ya, cuman sekarang dia secara vertikal dua-duanya. Jadi kita lihat ke atasnya, berarti ini habis semua ya. Nah, apapun dia di sininya semuanya satu. Sama. Ini yang berlawanan apa adalah C komplement dengan C tinggal D. Nah, ada 8 ini kelompok hanya sama dengan D. Berarti sama dengan kabel saja ya. Ini yang tadi yang 5 variabel.
Yang 8 biasa benar-benar dia satu baris ya, satu kolom. Nih, satu kolom. Ya, berarti ini ABC-nya satu komplemennya hilang, tinggal D beserta E-nya. D komplemen E. Karena dia 5 kan? 5 kalau oktet itu hilang 4 ya, tinggal 2. Hilang 3 gitu ya. Kalau pasangan kan hilang 1, kuat hilang 2, oktet hilang 3. Ini kan 5. Nah, ini 5 variabel. Ini dia untuk penyederhanaannya. Ya, penyederhanaannya ya. Jadi kalau pertama ada dua angka satu yang berdekatan. Kalau tidak berdekatan, lebih tidak bisa. Kemudian tidak bisa 3, berarti dia 4. Kalau 3 gimana? Duanya yang kita ambil. Ya. Jadi dia 2, 4, 8 gitu ya. Kalau ada 16. Tidak 2, 4. Kalau 3 gimana? Ambil 2. Kalau 1 tidak bisa. Ya kan? Satu dia 2 tapi berpencar nggak bisa. Kemudian kalau 5 ambil 4. Sisanya 2 nanti bisa dipasangkan lagi. Kalau 6 ambil 4 dan nanti 2 gitu ya. Kalau 7 ya tempat lagi 4 nanti bisa jadi 4-nya bisa kita pasang 2 kali gitu ya. Nah, ini dia menyederhanakan ada beberapa. Pertama dia kita buat dulu yang terbesar, carilah angka yang terbesar dulu. Umpamanya ada nggak angka 8 angka satunya ya? Kalau nggak ada turun jadi 4. Kalau nggak ada turun. Kalau nggak ada lagi berarti dia emang nggak bisa disederhanakan. Itulah rangkaiannya gitu ya. Jadi ambil yang paling terbesar dulu. Jadi bukan dari yang terkecil. Kalau terkecil nanti ada sisa. Contohnya ini nih. Nah, kita cari dulu yang 8. Nggak ada yang 8. Ini hanya 4. Ini tinggal di sini 3 kan. Ini 4. Ini 2 nggak bisa. Nggak ada 8 kan. Nah, berarti dia ada 4. Ada 4. Jangan ini dulu kamu buat ini 2. Jadi 3 nanti nih kan. Nah, kita ambil 4 lagi dulu. Baru sisanya ini. Nah, kalau ini dia menjadi sisa A. Ini sisanya C komplemen. AC komplemen. Kalau ini A komplemen B, sisanya D. Kalau ini C komplemen D, habis. Nah, baru kita jumlah. Gitu ya, kita jumlah ini. Itulah hasil perjalanan. Ini ada 8, 10 ya, 10 variabel ini cepat sekali dapatnya. Asal tadi ini yang 8 dulu, baru 4, kalau nggak ada baru 2. Ini sisanya deh kan. 4 ini udah bisa 4 gitu ya. Yang ini nih, kita buat ini 2. Nah, nanti kena ini 3. Jadi dia tidak paling sederhana nanti. Sisa 1 malah. Panjang dia nanti ya. Nah, ini adalah hasil penyederhanaannya. Jadi hasilnya nih tadi kan. Dari 12 kelompok variabel menjadi hanya 3. Bayangkan itu hilangnya ya. Kalau syaratnya ada ya. Kalau dia ada 2, ada 4, ada 8. Kalau tidak ya nggak bisa kita. Ini kelompok tumpang tindih ya. Itu tumpang tindih atau irisan nanti ya. Boleh angka satu itu kita gunakan lebih dari sekali. Kalau dia menjadi 2 kelompok dengan menambahkan angka 1 yang sudah dipakai ya. Atau menjadi 4 atau menjadi 8. Jangan dia menjadi tadinya jadi 2 jadi 3 malah nggak perlu ya. Jadi boleh tumpang tindih atau irisan ya sebenarnya. Ini contohnya. Kita cari yang kelompok terbesar dulu kan. Oh dapatnya 8 nih. Jangan 2 kita buat kan 8. Sisa ini kan. Nah ini tuh kalau kita gabung bisa nggak dia jadi 2 atau jadi 4 atau jadi 8? Oh itunya bisa jadi 2. Nah ini irisan. Jadi angka 1 ini digunakan oleh 2 kelompok. Kelompok yang 8 dan kelompok 2. Sehingga kelompok 8 ini habis. Karena semua ke sini ya. Ini sisanya A. Kemudian kalau yang ini ya kan ini jadi A komplemen B C komplemen D kan. Nah, kalau kita jadikan kan hilang 1 jadi 3, lumayan kan jadi 1, berkurang 1 deh kan, boleh asal diirisankan menjadi 2 atau menjadi 4, tidak boleh menjadi ganjil gitu ya. Oh, apa dia kelipatan biner ya, 2 4 8. Nah, ini boleh digunakan lebih sedikit kan, walaupun sedikit ini tidak beli sendiri ternyata dia. Padahal kalau kita ambil 8, oh sisa sendiri. Ini bisa. Oh kalau ini 2 sini kita jadikan 4 ya. Jangan 2. Umpamanya 1 di sini nih. Umpamanya ya seandainya ini 1. Ini bukan 2 tapi jadikan 4. Kalau 2 hanya hilang 1,
4 hilang 2 kan. Ini memutar peta. Sebenarnya pencerminan ya. Pencerminan. Tadi dia yang bisa dicerminkan itu adalah baris pertama dengan baris terakhir, kolom pertama dengan kolom terakhir. Gitu ya. Contohnya di sini. Ini kan kita lihat pasangan ya. Ini pasangan, ini pasangan. Ternyata dia karena kolomnya sama sejajar ya. Ini sejajar AB, ini juga AB ya. Nah, ke ujung. Ini kita bawa ke ujung. Yang ini yang kita bawa ya. Ada kosong sini kan. Jadi di sini dengan ini jadi 8 jadi 4 dia kan. Nah, ininya kan sisa B ya. Ini sisa B. Nah, ini dengan ini sisanya adalah D komplement. B D komplement. Di bawah dia ke ujung. Nah, seperti saya tulis ininya ya. Ini kita bawa ke ujung. Nah, ini nih. Ini kita bawa dia ujung sini nih. Nah, jadi dia dapatnya satu-satu sini kan. Satu, satu. Tapi di atasnya adalah C komplement D komplement. Ya kan? Nah, ini kan. Ini menjadi ininya tinggal B kan. A hilang. Ini tinggal D komplement kan. Nah, D komplement. Itu bisa. Itu namanya memutar peta atau cermin. Dia baris pertama, untuk baris ini nih ya, ini dengan paling bawah itu ya, atau kolom pertama dengan kolom terakhir. Tidak bisa kolom kedua dengan ketiga, nggak bisa ya. Jadi yang bebas ini. Nah, itu bisa. Sebenarnya kalau nggak mau cermin ya ini itu dia. Takutnya kita di sini kita sudah apa namanya sudah kita anggap ini yang paling sederhana, padahal dia masih bisa difaktorkan. Nah, ini peta bawah ke ujung. Ini ya. Ini dia seolah kolom pertama ini dekat dengan kolom keempat. Nah, ini kan kalau di sini kan ketahuan tinggal B. Nah, ini C dengan C komplement hilang pada berlawanan. D dengan D komplement. D tinggal D komplement. Itu dia mutar peta. Jadi dia dapatnya hanya BD saja. Bukan B, C komplement, D komplement ditambah BC, D komplement. Bukan. Hanya ini. Jauh disederhanakan. Ini dua kelompok tiga variabel. Ini hanya N dan not aja. Kalau di sini ada OR, ada N tiga input, ada not ada tiga buah. Ya kan? Padahal dia hanya N dan N-nya N2 input lagi kan. Nah, itu dia. Ini kalau difaktorkan. Ini sama, yang di atas tadi ya. Bawah nih ke bawah. Ya, nih, bawah ke bawah. Ini satu, ini satu, ini yang di atas kan, A komplement. Oh, tadi kolom, ini baris ya. Nah, ini dia kan. Nah, ini kan, tinggal ini dia. Jadi ininya hilang. Nih. Itu sisa ya, hilangnya yang ini. Nah, kalau ini hilangnya D. Di sisa C komplement. Ini berarti dia B komplement C komplement. Nih. Kalau nggak kita putar, nah dapat ini. Ya. Kalau nggak kita putar, dapatnya adalah ini dia. Nah, ini kita putar. Pindah ke bawah, yang di atas ini pindah ke bawah. Hingga dia A dengan ini hilang, tinggal B komplement. Ini dengan D dengan D komplement hilang, tinggal C. Jadi B komplement C komplement. Nah, ini mutar peta ya. Nah, kemudian kalau tadi kan kelompok tumpang tindih boleh dia kita tumpang tindihkan. Tetapi ada lagi dia kelompok tumpang tindih itu bisa berlebihan jika apa? Jika ada syaratnya ya. Tumpang tindih itu boleh kita hilangkan nanti kalau semua anggota yang tumpang tindih itu menjadi tumpang tindih semua anggotanya gitu ya. Tumpang tindih dengan anggota lain. Nah, contohnya nih, kita kan cari dulu yang terbesar kan. Ini oh dapatnya 4 nih, 4. Sisanya nih pasangan.
dengan irisan semua ya, irisan. Nah, kalau kita buat dapat ini nih. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Ternyata kelompok yang 4 ini semuanya dipakai oleh irisan dengan kelompok lain. Ini dengan yang di atas, ini dengan yang di samping, ini di bawah, ini yang kali kanan gitu kan. Jadi empat-empatnya dipakai oleh angka satu lain supaya jadi dua deh kan. Sebaiknya kalau semuanya dipakai, kalau empat dipakai, kalau dua-duanya dipakai, kalau delapan-delapannya dipakai, itu dibuang yang terbesarnya itu. Dibuang, dapat ini lebih sederhana. Ini jadi hilang nih kan, BD-nya nggak ada. Cuman tempat ini jika semua ya. Tapi kalau umpamanya dari 4, 3 yang terpasang tetap yang terbesarnya jangan dihapus. Kalau dihapus dia nanti tidak paling sederhana. Nah ini dia. Ya, tinggal dua-dua semua ternyata. Kalau ini kan ada duanya 4, empatnya satu kan, jadi 5 kelompok kan. Ini hanya dua-dua semua. Lebih irit. Jadi kalau kelompok berlebihan namanya, semua anggota dia dipakai oleh kelompok lain. Nah, kelompok yang semua anggotanya dipakai itu kita hilangkan, itu lebih sederhana. Si don't care. Nah, ini yang banyak sering digunakan nanti. Dia diperlukan apakah kita jadikan angka satu atau jadikan nol. Tadi kan ini kita supaya ini kan dia satu gitu kan. Tapi ini nol nggak boleh jadi satu. Nanti dia yang don't care itu yang jadi satu. Contohnya ini dia kita decoder dari hexa ya. Ini kan hexa ini ke binar. Jadi hanya satu. Ya, decoder itu hanya satu hanya bagi input 0, 1, 0, 1. Jadi 9 umpamanya ya. 9. Ini kita mulai berarti dia dari 00 ke desimal ya kita ambil ya. Jadi dia kita heksanya ke desimal. Berarti kan ini kan 16. Sedangkan di desimal nanti hanya 10 ya. Berarti ada yang hilang kan? Nah, seperti waktu penyandian itu ya. Nah, 8421 ke desimalnya. Nah, berarti kan ada yang tidak terwakili. Ini untuk angka 9, berarti kan kita ambil 1. Berarti dia ini ada dari 0000 sampai 1001. 1010 sampai 111 nggak dipakai. Don't care ya. Ini kan don't care dia. Nah, itu bisa kita gunakan 0, bisa kita gunakan 1. Nah, contohnya ini nanti. Umpamanya tadi angka 9 tadi ya. 9. Ini ya. Ini kan kalau ke bawahnya dia kan masih sampai 111 ya. 11. Ini kan baru 1001. 1010 sampai 1111. 15. Ini dia adalah decoder dari 0 sampai 9. Ini untuk bilangan 9-nya. Kalau nggak kita sederhanakan ini dia. A, B komplemen, C komplemen, D. Kalau ini A komplemen, B komplemen, C komplemen, D komplemen untuk 0. Untuk 5 umpamanya 5 ini. A komplemen, B, C komplemen, D. Ya. Nah, satu D ya. Nah, ini dia penyederhanaannya. Kita ambil 9 dulu contohnya. 9 kan ini. 1, 0, 0, 1. Yang ini 0. Ini 1. Ini 2. Ini 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 10, 11, 12, 13, 14, 15-nya don't care. Boleh kita gunakan 1 atau 0, tergantung menguntungkan yang mana dia. Nah, ini kalau 9, kita ambil 9 sini ya. 9. Karena dia 9, ya kan? Ini kan don't care nih. Nah, ini 0 nggak boleh diganti. Ini punyanya berapa nih? Ini 8 ya. 1, 0, 0, 0 ya 8. 8 nggak boleh. Ini 0. Ini 1, 4 ya. 2, 3, 4, 5, 6 ke sini. 7, 8, 9. Nah, kita lihat. Kalau kita gunakan dia 0, ini kita nggak berubah. Ya, nggak berubah dia. Nggak berubah. Nah, ini. Nah, ini ya. Makanya ini kita jadikan 1. Baru pasangan. Kita jadikan ini 1. Jadi 4 dia kan. Yang tadinya dia adalah A. Ini kan. B komplemen.
C komplement D. Jadi dia aslinya ini kan A, B komplement, kemudian C komplement D, karena dia adalah 8 ya. Berarti 9 ya. 8 tambah, nah, ini D-nya C. A, C ya, C komplement. A, B komplement, 2, 8 tambah 1, 9 kan. Nih. Nah, ini kan kita jadikan 1. Kalau kita jadikan dapatnya nih. Kalau kita kan ini hanya 1, hilangnya hanya 1 kan. Hilangnya hanya B komplement. Nah, kalau ini hilangnya ini tinggal A, ini tinggal A, ini tinggal D. Ya kan? C-nya hilang. Ini jadi A, D. Nah, untuk angka 9 ya. Nah, itu dia. Don't care itu makanya don't care nih mana yang menguntungkan. Kalau dia menguntungkan 0 bapaknya, ketika 0 jangan jadi 1. Akan menambah dia kan. Tapi kalau menguntungkan 1, kita gunakan 1. Itu disebut don't care. Dia boleh 0, boleh 1. Dia tidak akan merubah hasil ya. Kalau kita jadikan 0, don't care-nya tadi, ya hasilnya ini. Kita jadikan 1, ininya hanya hilang B komplement. A, C komplement D. Nah, kalau pasangan doang ya, kalau ini doang. A, C komplement D. Ini tiga-tiganya ini sama. Nah, mana yang itu untuk keuntungan inilah dong. Ya. Berarti bukan ini salah ya, tapi ini lebih hasilnya sama. Itu ya dia. Nah, itu gunanya don't care. Jadi kita bisa menggunakan dia seangka 1 kalau dia menguntungkan, lebih menguntungkan ya, atau angka 0 mana lebih menguntungkan. Nah, ke sini kalau lebih menguntungkan dia kita jadikan don't care yang 3 ini ya, yang 3. Kalau ini jadi 6 nggak bisa kan? Kecuali ini nih ada. Nah, baru kita jadikan 1 semua, baru dia. Ini kan nggak bisa, ini angka 8. Nah, kalau 8 nanti hanya bisanya ini ya, pasangan ya, dengan cermin ini dengan ujung. Sama, dia dapatnya 2 juga. Kalau di sini dia hanya bisa pasangan. 6 nih kan. Kalau 7 dia juga bisa pasangan. Kalau 5 bisa pasangan. 4 pasangan. Kalau 1 nggak ada. Nggak bisa ya. No ya. 1. 1 juga nggak bisa. 2 di sini. 2 bisa kita cerminkan jadi pasangan. 3 bisa sebagai pasangan. Nah, itu tadi ya. 8 hanya pasangan juga. Yang 9 ini dia yang 8 bisa 8 kuat ya. Nih, ini jika ini kan ini jadi 1 ini 8, ini dipakai 1 ujung-ujung cerminkan ya. Jadi 8 dan 9 hanya bisa hilang 2. Selainnya hanya ini 0 tidak ada yang hilang, ini juga tidak ada yang hilang, 0 1, kemudian ini pasangan 3 2 ya. Ini 3 juga pasangan. Ini 4 pasangan, 5 juga pasangan, 6 juga pasangan, 7 pasangan, 8 kuat, 9 ini ya contohnya. Wah. Nah, itu dia. Ini kita jadikan dia adik. Tapi kalau nggak kita sederhanakan ya ini kita terpaksa rangkaian kita ini kan panjang. Nggak salah, tapi membuat rangkaian lebih kompleks. Salah dia kan. Lebih enak ini kan. Ini N saja. Ini apa? Ada N, ada not, ya kan? N-nya 4 input lagi. Kalau ini hanya 1 gitu ini kan pasangannya masih berkurang, berkurang. Tinggal di apa? N juga dan ada not. N-nya 3 input. Nah, hanya N 2 input. Lebih sederhana. Itu gunanya don't care nanti. Ini dia kalau 9. Lainnya sama tadi ya. Kalau kita satu nggak bisa ya. Karena dia ini don't care-nya di sini nih. Nah, ada pasangan. Nih, nggak bisa. Ini dia. Kok 1 nih 0 nih. 0 ya. 0. 1 juga sama. 1 sama-sama. 2 2 nih. 2 baru dia cermin ke sini. 2 ke sini cermin. 3 cermin ke sini. 4
Nah, ini kan dekat pasangannya kan. 5 dekat pasangannya, 6 dekat pasangannya, 7 pasangannya, 8 sama dengan 9. Ambil 4. Dua di sini, cuman duanya nggak berdekatan langsung. Satu, satu, ini kan 8 ya. Satu, dan don't care, ujung-ujung. 8 dan 9 hanya tinggal 2. Yang lainnya 3 dan ini 1 dan 0 dan satunya adalah tidak ada yang hilang. Makanya kalau dibuat rangkaiannya seperti ini nanti. Yang ini berapa nih? No, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya pasangan. Ini singkatannya nanti, ringkasannya ya. Nah, nih. 0, 1 tidak ada yang berkurang. 2 berkurang 1, 3, 4, 5, 6, 7 berkurang 1, 8 dan 9 berkurang 2. Itu kalau kita gunakan dalam care. Kalau tidak, semuanya 4 semua nih. Ini komplement semua, ini A, B, C, D. Ya kan? Panjang dia kan? Ini pada. Jadi dia hanya mengeluarkan dari 16 kemungkinan hanya 10 dari 0 sampai 9. Ya. Kemudian ini mirip dengan tadi, cuman ada selektor datanya. Ini multiplexer namanya. Jadi ada datanya, ada selektornya. Nanti akan kita praktekkan juga di lab, nanti seleksi data namanya ya. Jadi kalau tadi kan, dia tidak peduli. Pokoknya kalau ada data ini keluar di sini. Jika mewakili 0 sampai 9. Tidak ada data lain, pokoknya otomatis. 0001 gitu. Langsung, oh 001 berapa? Oh ini dia. 0011, oh ini dia. 100, oh ini dia. Nah, kalau selektor data tidak. Walaupun datanya sudah ada, jika bukan hak dia, nah, alamatnya berarti ya, bukan alamat dia, dia tidak akan masuk. Jadi ada dua encounter. Pertama datanya, ini nanti ya, contohnya ini dia. Nah, datanya, ini ya, data tadi sama dengan tadi, 16 juga ya. Ini makanya multiplexer. Dari banyak jalur ini menjadi satu. Jadi hanya pada saat satu, hanya satu dari data ini, hanya satu yang punya. Yang menentukan apa D ini? 0 sampai D15. Ini datanya. Jika datanya umpamanya 0,000,000,001, makanya D1 lah yang harus aktif baru dikeluar. Kalau D1-nya masih 0, D yang lain berubah-ubah, itu dia tetap akan 0. Atau nanti 1111, D15 lah yang harus jadi 1. Kalau tidak, ini kan N semua dia. N, ya kan ini N, ditambah dengan ini kan. Yang pertama ini D0-nya. Yang kedua ini D1-nya. Yang ke-15, D15-nya. Jadi kalau untuk data 15, dia kombinasinya, ini kan, itu ada analnya ya, ini untuk menentukan. Karena nanti kalau not, ini dia. Jadi ini namanya multiplexer. Jadi dia tidak akan keluar data ini, walaupun datanya sudah ada, jika alamatnya belum benar. Ini alamat untuk D4, berarti dia ini kan, datanya 4 nih. Jadi dia 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Baru D4 yang akan keluar. Kalau D5 di sininya 0100, ya udah nggak keluar, dia tetap 0. Jadi satu data itu diwakili oleh satu alamat. Jadi ada 15 data, kemungkinannya ini 15 alamat. Itulah multiplexer. Keluarnya satu. Nah, itu dia penyederhanaan nanya ya. Nah, ini kita ngejar yang masih banyak teorinya ya. Jadi saya masuk ke bab berikutnya. Ada waktu ya. Kita masuk ke multivibrator ya langsung ya. Saya ini dulu untuk simulasinya. Ini penting ini. Datanya akan lebih ini ya untuk multivibrator. Sebentar saya tanya dulu ya siapa yang Kevin temannya. Masuk ke
multivibrator ya. Bentar saya ini dulu ya, sebentar. Saya cek dulu ininya. Sudah saya kirim vibrator ya. Atau disebut juga nanti flip-flop ya. Flop. Ini multivibrator atau sering disebut flip-flop juga ya. Adalah suatu rangkaian regeneratif dengan dua perianti aktif yang dirancang sedemikian rupa sehingga jika salah satunya bersifat pengantar, jadi kalau saklar dia tertutup itu ya, dan perianti lainnya terpancung. Berarti dia duanya dia berlawanan gitu ya. Nah, multivibrator itu dapat menyimpan bilangan binar ini nanti untuk penyimpanan bilangan binar di memori ya. Bisa mencacah nanti ya, konter-konter ya, menyerempakkan operasi aritmatika dan fungsi pokok lainnya nanti ya. Inti kita di sini akan mempelajari RS flip-flop, D flip-flop, dan JK. Nanti yang untuk selanjutnya nanti yang bab berikutnya yang dipakai itu adalah D flip-flop dan JK ya. RS flip-flop ini adalah flip-flop dasar. Ya. Flip-flop dasar disebut reset dan set gitu ya. Reset dan set flip-flop ya. Ini disebut juga multivibrator bistabil gitu ya. Bistabil, jadi duanya stabil. Pada saat salah satu outputnya rendah atau tinggi ya, ke output akan tetap rendah atau tinggi sampai datangnya suatu input yang disebut dengan trigger. Jadi dia tidak akan berubah. Kalau tinggi tinggi terus, rendah rendah terus gitu ya. Kalau rangkaian biasa kan berubah input, output bisa berubah gitu kan. Jadi dia akan berubah dengan datangnya trigger. Nah, dia bisa terbuat dari gerbang NOR. Jadi ya. Jadi dua buah gerbang NOR, tetapi inputnya berasal dari output yang lain. Umpamanya gerbang NOR yang atas, ya, gerbang NOR yang atas. Salah satu inputnya berasal dari output yang NOR bawah. Nah, ini ya, nih. Sedangkan input NOR yang di bawah dari output yang di atas. Jadi silang ya. Nah, ini S, R. S itu disebut set, ininya reset. Ini langsung kita lihat simulasinya saja ya, supaya lebih cepat ininya. Mana pada saat R, nah, dia harus nanti kita stop dulu ininya ya. Kita lihat sebentar RS people. Ini dia terdiri dari dua ininya ya. Ini sudah ada isinya juga. Ini dia. Pada saat 00 dulu nih. Nanti dia bisa akan namanya rest condition ya. Dia akan kedip dulunya. Pada saat 0 ya. Nah, kita set dulu umpamanya. Nah, dia taruh. Set berarti outputnya akan satu nih. Yang key ya. Key satu. Lawan dari outputnya 0. Ya, benar ya. Kemudian pada saat ini kita ubah, tetap jadi kan tidak berubah yang ini. Yang ini ya enggak ya. Ini kan dia hanya satu, tidak ada keynote-nya. Tetap yang satu. Sampai datanya reset, dia baru berubah. Pada reset juga, reset kembali ke nol, dia akan tetap nilai awalnya. Nih. Tidak berubah dia kan. Padahal tadi 00. Nah, 00 itu kan katakan di 00. Mulai, oh ini yang key-nya nih ya, 01 ya. Tapi saya jadikan ini satu dulu nih. Jadi 10, saya kembalikan 00. 10 dia. Karena ini terakhirnya nih 10. Atau dia 01 saya buat, 01. Nah, kembali 00 tetap 01. Jadi output akhir itu bisa 0 bisa 1, tergantung nilai terakhirnya. Pada saat S, jadi 1 ya, 1, apapun dia kondisinya. Pada saat R, apapun kondisinya. Yang tidak boleh adalah R dan S sama. Sama-sama 1 ya maksudnya. Sama-sama 0 boleh kan? Nilai terakhir, sama-sama 0 nilai terakhir. Bisa dia 0, bisa dia 1. Kalau ini 0, kalau ini dia 00 nanti jadi 1. Kalau ini 00, jadi 0. Nanti dia nilai terakhir itu bisa 0, bisa 1. Tapi pada saat S1, dia akan 1.
komplemennya 0. Pada saat R1, dia akan 0, komplemennya 1. Tapi pada saat R dan S-nya 1, dia dua-duanya saling 0. Salah nih, daerah terlarang. Kenapa? Kita tidak boleh mereset dan set pada saat yang sama. Makanya outputnya terlarang nih. Kalau ini 0 harusnya 1 kan? Kalau ini 1 harusnya 0. Ini dia dua-duanya 0. Nah, makanya RS flip-flop tidak boleh R dan S-nya 1 pada saat reset dan set tidak boleh berbarengan. Daerah terlarang. Jadi dia ada tabel daerah terlarangnya. Nah, kita lihat lagi tadi. Nah, akhirnya ya. Nih. Ah, nih. Pada saat 00 nilai terakhir apa? Bisa 0 bisa 1 tergantung apa nilai terakhirnya. Kalau pada saat set dia sebelum kemudian kita set kemudian kita 00 dia nilainya 1. Kalau kita reset pada saat dia kemudian kita 00 kan berarti dia akan menjadi 0. Jadi terakhir ya. Tapi pada saat S dan R-nya 0 ya, S dan R-nya 0 maka dia akan 1. Kemudian pada R-nya 1, S-nya 0, dia akan 0. Apapun keadaannya, dari manapun, mulai dari 1 ke 0 atau 1 tetap, ya, dia akan tetap 0 dan 1. Yang tidak boleh adalah 1, 1. Nah, ini simbolnya RS flip-flop. Makanya kelemahan RS flip-flop nanti diperbaiki nanti. Karena kita, ini dia dilarang satu-satunya. Satu-satu terlarang. Kenapa? Output dan komplement outputnya sama. Nah, oke, jadi artinya apa? Kita tidak boleh menggunakan reset dan set. Sama kita menyalakan lampu untuk saklar yang sama ya. Menyalakan lampu dan mematikan lampu. Ini nyala atau mati kan? Nggak jelas. Artinya kalau ditekan dia ke bawah dia nyala, ketekan ke atas dia mati. Nah, ini reset dan set itu. Seperti itu. Makanya kenapa nggak boleh reset dan set satu-satu. Ini kalau dengan gerbang 0. Dia bisa juga dibuat dengan gerbang NAND tetapi R-nya ininya kita balik. Kalau tidak nanti hasilnya terbalik. Reset dia malah set, set malah reset. Nah, sama kita lihat juga simulasinya ya. Simulasi aja kita lihat. RS plot dengan NAND ya. Nah, inputnya harus kita balik ya. Kalau tidak dia nanti nilainya berlawanan. Karena ingat NAND itu lawan dari NOR ya. Ini yang nggak saya balik nanti lihat. Ini sebenarnya ya. Nih. R dia maksudnya pada saat R0 dia 0 gitu ya. Nih. Sebentar ya. Nih, gitu tuh. Ini mengganti yang kemarin ya saya nggak masuk ya. Ya, dengan NAND. Ya, bisa juga dengan gerbang NAND. Ya, isinya. Tapi kondisinya sama. Nol dulu kan. S, 1. Dia akan 1 ya. Kinotnya 0. R, 1. 0, 1. Kembali ke 0, tetap dia. Kalau ini, kembali ke 0, tetap. 1, 1, ini juga terlarang. Kalau tadi 0, 1-1-nya 0, 0. Ini NAND, 1-1-nya adalah 1, 1. Sama-sama terlarang. Tidak boleh output dan komplement itu sama. Harusnya lawannya kan. Kalau ini 0 jadi 1. Kalau 0 tadi kan 0, 0. Bisa 1. Tapi pada saat reset sama ya. Set 0. Reset. Set 1 ya. Ini set 1. Reset 0. Nah, 0. Komplementnya lawannya. Nah, itu dia. Nah, kalau ini nggak kita gunakan ini. Ya kan? Kita set 0 dia kan. Reset 1 dia. Makanya kebalik kan. Makanya
ininya tuh di not kan. Nah, itu maksudnya ya. Kenapa dikasih not ininya? Supaya hasilnya itu reset ya nol, set ya satu. Dan satu-satunya ya terserah. Satu-satu dengan nol nol kan sama. Dua-duanya adalah daerah terlarang. Jadi ya, lanjutkan sedikit lagi ya. Baru nanti kita istirahat. Jadi tabel tabel kebenarannya sama dengan tadi, hanya pada saat satu-satu nilainya berbeda. Nah, terlarangnya. Jadi 00 ya nilai terakhir. Nilai terakhir apa ya? Bisa 0, bisa satu. Apa nilai sebelumnya? Sebelum dia menjadi 00. Kalau dia dalam keadaan set, berarti dia satu. Kalau dalam keadaan reset, berarti dia 0. Nilai terakhir. Pada saat set, satu. Makanya dia di note kan tadi sininya ya. Si note. Pada saat satu, resetnya dia akan 0. Satu-satu dia juga terlarang. Sama-sama nilainya adalah satu. Maka itu kelemahan dari RSP flop adalah pada saat R dan S-nya sama-sama satu. Kalau sama-sama nol, dia nilai terakhir. Nilai terakhirnya itu ya bisa nol, bisa satu ya. Tapi pada saat S pasti satu. R-nya belawannya ya. Pada saat R satu, S-nya nol, dia akan nol. Nah, itu udah pasti dia. Tapi pada saat nol nol, nah itu tergantung nilai terakhirnya. Nah, nanti makanya karena ini gabungan nanti digabung, maka nilai awal tuh harus diserempakkan. Apakah sama-sama nol, apakah sama-sama satu. Kalau tidak kan namanya nilai terakhir kan. Kalau ada dua flip-flop kan bisa berbeda. Ada yang satu, ada yang nol kan. Maka dia harus nanti dibuat seragam nanti. Kalau dia nanti kita udah masuk ke counter atau register. Nilainya dari mana? Tidak boleh random. Makanya waktu komputer pertama itu di reset dia dulu. Disamakan flip-flopnya. Nah, baru dia apakah ada nilai, dikasih nilai awal atau tidak. Nah, ini udah muazan, kita istirahat dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita istirahat dulu ya. Ini tadi kita sudah sampai RS flip dengan gerbang NAND ya. Jadi dia bedanya adalah pada satu-satu sama-sama terlarangnya satu-satu outputnya ya. Itu tidak boleh. Karena output dengan komplemennya harusnya selalu berlawanan. Kalau output 0, komplemen 1. Jadi dia daerah terlarangnya sama. Nah, kita lanjutkan. Kemudian, kalau tadi di sini, output itu akan berubah ya jika ada perubahan R dan S ya, yang berlawanan. R-nya satu atau S-nya yang satu. Kalau tidak, kalau dia sama-sama nol, dia nilai terakhir. Kalau satu-satu, daerah terlarang. Jadi dia hanya tergantung R dan S-nya ya. Nah, kemudian kita masuk RS flip-flop dengan clock. Jadi artinya, untuk sebelum dia ke RS di sini, dia ada clock. Nah, jadi dia yang menentukan pertama adalah clocknya. Ini sebenarnya bukan clock enable ya. Enable. Enable yang penting dia ini kan gerbang N. Enable. Nanti ada perbedaan clock dengan enable. Kalau enable itu yang penting satu. Jadi yang penting satu. Sininya karena gerbang N ya. Gerbang N akan satu outputnya jika dua-dua inputnya satu. Jika clocknya 0, R dan S ini berubah, outputnya akan selalu 0. 0 di sini. Ini satu, satu, 0 ya 0. 00 apalagi, ini 000 apalagi, ini 10 juga akan 0, 0. Sehingga dia pada saat clocknya 0, dia output ini akan selalu nilai terakhir. Nah, pada saat clocknya 1, baru berlaku seperti tadi. Pada saat S-nya 1, dia akan 1, R-nya yang 0 ya, dia akan 1, R yang 1, S-nya 0, dia akan 0, R dan S-nya sama-sama 1, dia daerah terlarang. Nah, ini kita ambil contoh langsung simulasi ya. RS prefer dengan clock ya. Sebenarnya ini enable ya. Kalau clock itu nanti dia ada perubahan. Kalau ini yang penting satu. Nah, saya lihat. Active flow dengan no,
Ini dia NaN apa NOR sebentar. Ini yang sama ya dengan N ya. Saya ambil duanya ya. Dan ini dia. Jadi pada saat clocknya ini ya, ini enable-nya nah, enable-nya. Nah, enable-nya, ini kita ambil yang NOR dulu ya, NOR ya. Dulu pindah kelihatan ya. Kita ambil enable-nya kita nolkan dulu nih, nol. Nah, itu jalankan ya. Ini terakhir tadi dia. Ini harusnya saya ini. Nah, biar tetap ya. Nih, 00 ya. Enable-nya 0. Saya set. Ini kan outputnya, ini keynote-nya. Saya set. Tidak ada berubah. Saya reset. Tidak ada berubah. Reset dan set. Tidak ada berubah. Nilai terakhir. Pada saat enable-nya 0. Ada salah satu baru dia. Ini kan 0. Saya set supaya jadi 1. Kembali. Saya reset. Dia akan jadi 0. Jadi dia akan berubah. Reset dan set outputnya itu adalah pada saat enable-nya 1. Ini kalau NOR ya, sama. Kita ambil yang NAND. Ini saya terpaksa buka ke ini karena ketutup ya. Ambil yang NAND ya. Sama-sama gerbang NOR. Sama-sama apa namanya RS dengan enable. Nih, sama kita enable-nya kita mulai dari nol dulu. Ini harus kita ini supaya dia jalan dulu ya. Nah, ya. Nih, pada saat kita set tadi dia 1 kan. Enable-nya 0. Kita reset. Tidak ada perubahan. Kita set apa lagi tetap sama. Set dan reset. Kemudian kita kembali ke 00. Baru enable-nya 1. Saya reset karena hasilnya 1 ya. Saya reset, set dia 1. Ini jadi 1-1. Jadi dia akan berubah jika enable-nya 1. Kalau tidak ini terakhir aja ini semuanya. Enable 0. Udah. Tetap reset, tetap set, tetap ya. Jadi dia akan berubah. Pertama adalah enable-nya 1 dulu. Kalau tidak nilainya nilai terakhir terus. Apakah gerbang NOR atau dengan gerbang NAND sama ya. Cuman ininya harus kita kalau NAND kita notkan ya supaya nanti set benar-benar dia set, reset dia benar-benar reset. Set, reset, set dan reset yang terlarang sama-sama 1 ya kan. Jadi nggak boleh. Nah itu dia ya. Nah, tabelnya kita kembali ke jadi dia mau pakai apa namanya clock atau tidak pakai clock, nilai 1-1 tidak boleh. Kecuali clocknya atau enable-nya nih 0, ya ininya ya nggak ada nilainya ya. Dia selalu nilai terakhir. Perubahan R dan S tidak merubah output. Nah, dia baru pada saat enable sebenarnya bukan clock. Nanti clock apa bedanya? Nanti dia perubahan sesaat. Kalau enable, pokoknya yang penting 1, atau kalau dia aktif low yang penting 0. Dia kan aktif high ya. Jadi dia enable ya. Ya, jadi pada saat enable atau clocknya 0, apapun nilai RS nilainya nilai terakhir. Arti dia di plot tidak ada perubahan, tidak kerja. Baru dia akan bekerja, ya kan?
pada saat clocknya 1. Tapi pada saat 00 ya sama ya, ya terakhir juga. R dan S-nya 00 ya sama dengan clocknya. Tapi dia jika ada R atau S yang berbeda, nanti baru dia outputnya akan berubah. Pada saat S-nya yang 0, R-nya 1, dia akan 0, outputnya 1. S-nya 1, R-nya 0, outputnya akan 1, komplemennya 0. 1, 1, nilai terlama. Ini dia. Nah, ini dia. Apapun kalau don't care, apapun ya. Bisa 0, bisa 1 kan, don't care tadi. Nah, outputnya nilai terakhir. Dia akan berubah jika clocknya enable-nya sudah 1. Nah, ini simple. Nah, ini dia kan, ini simple. No clock. Sebenarnya kalau tadi enable ya, clocknya nih. Nanti kalau di atas ini akan sebut di enable nanti ininya. Bukan clock. Ini clock itu ada 2. Ini berarti aktif high gitu ya. Jadi perubahan dari 0 menuju 1 nanti. Kalau ini aktif ada bulat kecil, nah lalu lawannya ya dari 1 nih menuju 0. Ini aktif positif, ini aktif negatif ya clocknya. Ada dua-duanya ada nanti. Ada yang clocknya aktif positif, berarti dia perubahan dari 0 menuju 1. Tapi setelah 1 dia nggak berubah. Setelah 0 nggak berubah, tapi perubahan 0 juga berubah. Kalau ini dari 0 tetap, perubahan 0 menuju 1 tetap, 1 tetap, dari 1 menuju 0 baru berubah. Nah ini nih. Kalau ini benar-benar clock. Kalau yang tadi enable ya, ini adalah. Nah, karena di RSP flip tersebut pada saat R1 S1 dia tidak boleh atau terlarang. Nah, jadi kalau terjadi pada saat sengaja kita R reset dan setnya barengan, itu outputnya akan salah. Maka ini diubah oleh namanya flip flop D atau D flip flop, di mana nanti R dan S-nya itu dia tidak pernah sama. Nah, cuman kelemahannya di sini ada tidak pernah sama, berarti tidak pernah 00 dan tidak pernah 11. Nah, yang terlarang kan sebenarnya 11 gitu ya. Tapi dia tidak ada nilai 11 dan tidak ada nilai 00. Gimana dia? Nah, dinotkan. Jadi D untuk R ini kan tetap S-nya, ini R-nya dinotkan. Pada saat D-nya ini 0, itu kan, berarti ke sini kan 0 ya. Ini diambil 1 untuk enable-nya ya. Ini dia akan jadi 1. Pada sini 1, ini malah 0 ya. Jadi selalu R dan S-nya itu berlawanan pada saat enable 1 ya. Enable 1 baru D-nya 0, berarti ini 0, ini 1. Tapi dia reset. Pada saat D1 ininya 0, berarti dia set. Tidak ada nilai 00 juga. Nah, inputnya hanya 1. Ya, D-nya 0 atau 1. Outputnya pada saat D-nya 1, pada saat clock-nya 1 atau enable-nya 1, nanti ini ada degrendel ya, dan delatch. Delatch itu namanya enable, nanti D flip flop baru namanya ininya clock. Nah, dia tergantung clock-nya ini atau enable-nya. Jadi jika dia 1, jika enable-nya sudah 1 atau clock-nya aktif 1, berarti dia akan 1, kalau 0 dia akan 0. Jadi inputnya hanya 2. Ini hanya inputnya, dia selalu R dan S-nya berlawanan, sehingga dia jadi sama dengan D flip flop. Nah, ini kita ambil D flip flop ya. D last dulu. Lalu nanti kita ambil D flip flopnya. Oke, tanpa clock dulu saya buat, nanti baru dengan D last. Sekalian saya ambil D flip flop. Ini yang kepakai kita nanti. Ya, ini sambil D flip flop dulu ya. Yang tanpa clock. Nih, dia tanpa lock ya. Dia ada D, ini IC-nya 74752 di flip flop. Key dan keynote-nya ya. Nah, ini kita jalankan coba. Ini keynote ya. Pada saat dia 0, ya, ini akan 0, ininya 1. Ini belum ada enable-nya yang saya jadi 1 ya nih. Ini sebentar ada 1. Bentar ya.
enabelnya satu. Saya nolkan dulu. D-nya ini jalan ya. D-nya nol nol ya. Sama. Ini yang mana yang output ya? Ini key, ini keynote ya. D1 nggak berubah ya. Pada saat enable-nya satu, dia nol, outputnya nol. D1, outputnya akan satu. D0 kembali lagi. Nah, pada saat outputnya satu, enable-nya nol, ini dia nggak berubah. Nah, ini makanya dia bisa sebagai penyimpan. Dia akan berubah kalau datangnya enable. Nah, ini baru dia datang. Berubah ya. Kalau enggak, dia akan tetap. Ini terakhir. Yang penting satu dia, yang penting satu. Satu. Nah, ini beda dengan del, ini deluxe ya. D flip flop. Nah, D, D 7475, ini D 7474 RS. Pakai clock deh ya. Nah, clock itu adalah nanti kita lihatin dulu ininya. Ini susah sih antara deluxe. Ini ya, saya lihatin dulu. Deluxe dulu deh. Tutup sama zoom. Nih ya, ini D. Ini D-nya nih. Tidak ada, pokoknya enable deh kan. Nih, enable. D1, ini D2. Dua inputnya ini. Keynote 1, keynote. Keynote 2, komplementnya keynote 2. Nah, ini kan enable kan. Enable. Berarti dia harus satu. Nah, kalau D clock, nah ini dia. Ada bulat ininya nih, clock ini. Berarti dia perubahan dari 0 menuju satu. Kalau satu saja kan, ini satu ya kebetulan nih. Buat D. Jalankan ya. 0 ya. Yang satu berubah. Tidak ada perubahan. Karena dia satu. Dia berubah nanti dari satu menuju 0. Ini kan 0 dulu ya. Satu, ini masih belum berubah kan? Clock ini 0 menuju satu, baru berubah. Jadi perubahan clocknya dari, kalau satu nggak berubah lagi nih. 0, tetap aja dia. 0. Tapi berubah lagi dari satu menuju 0, belum berubah. 0 menuju satu baru berubah. Nah, itu dia kan. Datang lagi satu, jadi dia akan menunggu 0 menuju satu. Kalau dia last tadi yang penting satu, dia akan berubah. Ini tidak perubahan dari 0 karena ini aktif high ya. Nah, bulatnya nggak ada. Kalau aktif low nanti berarti dia satu menuju 0. Jadi ada dua-duanya nanti ya. Nih, ke bulat seperti ini nih. Nah, itu deh flip flop dan deluxe ya. Flip flop dan deluxe. Sebentar, saya tutupin dulu kebanyakan. Nah, dari D flip flop inilah nanti kita salah satunya nanti kita menggunakan register ya. Kalau counter tidak bisa. Nanti di counter adalah nanti ada lagi flip flop yang lain. Nah, kita masuk. Itu dia perbedaan D last atau grendel dengan D flip flop. Kalau D last yang penting enable-nya satu. Sedangkan kalau D flip flop perubahan dari 0 menuju satu kalau di active high ya. Active high apa ini tadi? Ya, nih. Dari 0 menuju satu nggak ada bulatnya. Kalau ada bulatnya berarti active low dari satu menuju 0. Nanti kan ada kita yang satu menuju 0. Nah, ini dia. Kalau D last yang penting 0. Yang penting dia satu. Tapi kalau dia flip flop, nah perubahannya. Ini dia menyimpan nanti ya. Menyimpan yang usah kita gini kan. Nah, contohnya menyimpan. Sama ya nanti sekalian yang ini. Ini dia 7475 ya. Ini dia yang terpicu pikiran tadi. Nah, D flip flop. Ya. Jadi dia berubahnya adalah perubahan dari 0 menuju satu. Baru D-nya 0 ikut 0, D-nya 1 ikut 1. Tetapi kalau dari satu saja dia nggak berubah. Ya. Dari satu menuju 0 sama tidak berubah. Dia hanya berubah pada saat ini nih. Jika D-nya 1, 0 menuju 1 dia menjadi 1. Kemudian pada saat satu ini D-nya 0,
dari 0 menuju 1 dia akan berubah. Tetapi kalau 1 saja dia malah tidak. Sama ya. 1 dia malah tidak berubah. Nah, kita ambil memori tadi ya contohnya ya. Nah, memori. Deluxe memori. Nah, 74. Deluxe sama D3 2 ya. Bedanya apa? Tipis saja bedanya. Yang satu perubahan dari 0 menuju 1, yang satu deluxe dulu. Nih, ini yang simbol, ini yang IC sesungguhnya nih. Ya, 75 ya. Ini datanya. Ini enable-nya masih 0 kan? Datanya 0. Ini 1, ini kan dari kecil. 1, dari yang besar ya. 1, 0, 1, 1. Nggak berubah kan? 0. Tapi kalau saya 1 kan baru dia. Nah, saya ubah ini menjadi 00 semua. Berubah dia ya. Tapi enable-nya 0, saya ubah lagi menjadi 1, 1 semua. Tidak berubah. Nih, ada dia 0. Padahal dia 1 baru. Nah, 1, 0, 1, 0. Ini dia yang IC-nya. Ini simbolnya di dua kan, ini dalam satu ini ada beberapa IC. Sama ya. D1, D2. D1, D2. Sama dengan tadi. Nah, bedanya dengan D flip-flop. Nah, ini saya pasang ini dulu ya, karena dia nggak kelihatan. Nah, ini perbedaannya. Terus satu lagi kita habis ini. Nah, nih. Dia, kalau tadi dia 747, 7475 ya. 7474 nih. Dia clock. Nih, lihat nih. Pakai siku kecil ya. Siku kecil. Nah, kita jalankan. Ini kan 0 nih. 0 semua. Kalau aja 1 malah kan. Coba 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Nggak berubah. Perubahan dari 0 menuju 1 tidak berubah. Perubahan dari 1 menuju 0 baru dia berubah. Ya, perbedaan. Kalau yang tadi, yang penting 1 ininya. Udah, kalau dari 1 udah berubah. Kalau 0, walaupun inputnya berubah, enable-nya 0, itu tidak. Kalau ini nggak, udah 1 pun nggak berubah nih. Jadi ini 1 semua nih, nggak ada. Berubah jadi 0 apalagi. 0 menuju 1 baru berubah. Nah, ini 0 semua lagi namanya. Tetap kan? Berubah jadi 0. Nah, perubahan ke 1 baru. Nah, itu dia perbedaan antara, kalau tadi 7475, ini 7475. Cuma 2, kalau tadi di 4 itu ya. Karena ada untuk ini 2. Ya. Ini dia yang tadi jadi 2 tadi. Ini 2, ini 1 IC. Nah, itu dia D, flip-flop, dan deluxe sebagai memori. Jadi dia bisa menyimpan ya, bisa menyimpan. Sampai datangnya trigger tadi. Triggernya apa ya? Bisa clock, bisa dikit lagi ya. Ini ya. Ini dia panah ini menunjukkan perubahan tadi ya. Perubahan dari 0 menuju 1 nih. Panahnya ke bawah 1 menuju 0. Dia active high tadi. Kalau active low, yang di bawah dia baru berubah. Preset dan clear. Nah, ini gunanya nanti kalau dia sudah dirangkai. Seperti yang banyak tadi ya. Itu sebenarnya sudah preset dan clear. Jadi dia diberi nilai awal yang sama atau nilai tertentu gitu ya. Kalau tidak dia akan apa namanya akan mengisi masing-masing flip-flopnya dengan nilai terakhir dia. Nah, ini gunanya preset dan clear nanti. Nanti akan kita ini di flip-flop aktif low high, ini di flip-flop aktif low, preset dan clear ini nggak ada, ini pakai preset dan clear, aktif high, ini preset dan clearnya aktif low. Artinya 0 dia baru aktif, kalau ini 1. Apakah dia beri nilai awal? Kalau di preset jadi awal sudah ada nilai. Ini biasa digunakan bukan satu flip-flop ya.
Nanti dia sudah gabungan. Supaya sama-sama mulai dari nol, sama-sama mulai dari satu, atau sama-sama dengan nilai tentu. Umpamanya ada 5. Yang pertamanya aja yang satu, yang lainnya nol. Atau kebalikannya. Yang pertama nol, yang lainnya satu. Atau semuanya nol. Nah, nanti besok kita bahas itu. Itu tipe negatif ya. Ini tadi ya. Negatif ini. Ini pinggiran negatif. Bulat kecil dia tandanya. Jadi dia perubahannya bukan dari nol menuju satu, tetapi satu menuju. Nah, ini yang terakhir. Nah, kalau di RS kelemahannya adalah pada saat R dan S-nya satu-satu, daerah terlarang. Kemudian kalau D tidak ada nilai yang sama, R dan S-nya ya. Jadi dia 00 tidak ada, 11 tidak ada, jadi selalu berlawanan. D-nya satu, nah kalau enable dia langsung satu, kalau enable 0 dia tetap. D-nya 0, kalau enable satu dia jadi 0, kalau dia enable-nya atau clock-nya tidak ada, dia menjadi tetap. Nah, jika flip-flop, semuanya itu ada. Pada saat 00 sama dengan RS. Nilai terakhir ya. Pada J1, 1. Pada K1, 1. Pada saat J dan K-nya 1, nah clock ini yang menentukan. Nah, ini yang kita gunakan untuk counter nanti. Counter. Untuk penghitung ya. Jadi dari sini nih. Nanti kita buatkan. Nah, kita lihat simulasinya dulu. JK flip-flop. Bentar ya, saya tutup yang tadi kebanyakan. Akhir nih ya, kita masuk JK. Flip-flop JK. Jadi, ini yang dirangkai dulu. Kemudian ini IC-nya. Kemudian satu lagi ini master slide. Lengkap kita nanti nih. Terakhir ya nih ya. JK Vlog. Dia adalah yang digunakan malah nanti adalah ini dia dulu ya. Rangkaian yang kita buat tadi. Dari D ini. Ini dia IC-nya. Oke, preset dan clear ya nih. Set, clear. Nanti preset dan clear diisi. Kalau enggak dia JK-nya nggak berjalan. Clock-nya aktif low. Ini makanya kebalikannya nanti di sini ya. JK ini mana clock-nya? Ya, saya gunakan ini. Clock-nya sini dulu. 00 ya. Yang nilai terakhir kan. Kira-kira datang clock ini. J-nya 1, dia akan 1. Dia akan berubah. Ini kembali lagi, dia tetap 1. Clocknya berubah nih. K-nya baru dia akan 0. Ya. Ini nunggu karena dia beda nih ya, clocknya. Perlawanan. Pada saat 1-1. Nah, ini dia. Pada saat 1 dia akan selalu berubah berdasar datangnya clock. Nilai sebelumnya. Kalau nilai sebelumnya 1 dia akan jadi 0 datangnya clock. Nilainya 0 dia akan 1. 1 selalu. Ini disebut toggle. Ya, ini yang. Nah, kita lihat yang IC-nya. Sama ya, IC-nya sama. Nah, ini yang kita digunakan biasanya. Clock ini ya, mana dia? Jika Clockman. Ini lihat resetnya ke 1 ya, 5 VCC. Reset dan clearnya ke VCC. Kalau nggak nanti dia tidak kerja. Nah, 00 dulu ya tadi. Hanya toggle ini yang kita gunakan nanti. Tanpa mengubah input, outputnya berubah. Nah, itu dia. Inilah satu-satunya flip-flop yang merubah output tanpa merubah input. Kalau tadi kan D-nya berubah dulu, baru datangnya clock atau enable. RS berubah dulu, baru datangnya clock enable ya, atau enable. Ini yang 00. J-nya 1. Ini nggak saya kasih.
Ini kita lawannya ya. Oh, ini satunya. Nah, lawannya kan. Pada satu-satu dia akan berlawanan tuh. Oh, satu, oh, gitu kan. Itu lawannya. Tuh. Nah, ini yang kita gunakan nanti untuk counter. Ya. Bisa juga nanti dengan untuk register ya. Lebih banyak ke counter. Register kita gunakan biasanya D. Misalnya dua-duanya ya. Nah, ini yang terakhir. Masuk kita ke master slave. Master slave itu sebenarnya jika juga ini nih ya, ini terakhir. Pada saat 00 sama apapun datang clocknya, mau berubah dari 01, 10 atau 1 saja dia akan tetap keadaan terakhir. Baru dia jika J-nya, K-nya yang satu dia akan 0, J-nya satu dia akan satu. Jika satu satu, nah ini kalau RS terlarang, kalau D tidak punya, kalau JK adalah nilai toggle. Kalau nilai terakhir 0 dia jadi satu datangnya clock, nilainya satu jadi 0 datangnya clock. Jadi itu disebut toggle gitu ya. Nah, ini nanti yang keadaan ini yang kita gunakan nanti untuk counter atau nanti register, menggeser gitu ya. Besar racing. Ini simbol yang tadi ya. Ada preset dan clear. Ini macam-macam. Ada yang lihat ini ya. Ini active low berarti dia kemana dia. Lihat data sheetnya nanti. Dia apa 5 volt atau ground ya. Nanti saya lihatin yang itu. Dan terakhir master slave. Sebenarnya dia adalah JK flip flop. Yang satunya master, yang satunya slave. Dia di sininya kelihatannya active high ya 0. Tapi dia berubahnya ternyata active low. Karena dia yang berubah adalah setelah master berubah, outputnya kan belum berubah jika slave-nya berubah. Jadi padahal clock master dan slave-nya itu berlawanan gitu ya. Ini belum saya share ya. Ini yang disebut master slave. Jadi dia, nah ini kok perubahannya dari 0 menuju 1. Ya. Padahal dia, dari 1 menuju 0. Ya, karena dia, ininya dia, ini 1 menuju 0. Ini kan, 0 menuju 1, master. Tapi outputnya belum berubah. 1 menuju 0 yang berubah. Nah, ini kita lihat simulasinya. Seolah-olah dia tertunda satu clock. Ya, seolah-olah tertunda satu clock. Ini dia. Coba 73 ya. Terhadap clocknya ya, maka kita lihat clock. Kalau hasilnya hampir sama dengan JK biasa, cuman di terhadap clocknya ya perubahannya. Ini kok katanya active low. Ya active high ini ya. Nih. Clocknya low ya. Ya clock kan. 0 dia tetap. Nah, 1 dia tetap. 0 berubah ya. Nah, dan JK kan lawannya. Jadi sebenarnya sama, cuma tertunda satu. Karena dia sebenarnya yang slave-nya yang berubah. Ya kan, active low. Nah, malah active high dia. Active low-nya nggak berubah. 0 nggak berubah, 1 baru berubah. Nah, dari 1 menuju 0 menuju 1 berubah. Nah, kan? 1 nggak berubah. Nah, dari 0 menuju 1 dia berubah. Nah, itu dia. Start. Slave. Nah, ini yang JK dengan D ini yang akan kita gunakan nanti untuk kuliah berikutnya ya. Nah, itu kita pengganti yang kemarin. Kalau 2 SKS bisa dikejar ya, kalau 3 agak repot. Nah, sampai di situ kuliah kita. Nanti minggu depan kita masuk bab baru ya. Counter. Nah, ini agak banyak. Karena counter itu ada counter naik, counter turun, ada apa namanya biner, ada yang apa uh, desimal gitu ya. Nanti banyak. Dan naik ada turun. Ya, hanya saya kejar ini dulu. Kita 3 kali pertemuan lagi ya kalau nggak salah. Nah, terima kasih. Ini nanti saya kirimkan ininya, videonya ya. Ketemu lagi kita minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yandi. Terima kasih Pak Yandi.